Ya karena gini, kenapa sih beberapa sekolah kok guru BK-nya bukan dari BK gitu? Karena ya dari BK nggak lamar di situ gitu. Satu itu, yang kedua ya karena BK itu bebas luas mbak, mas. Nanti kan di pergerakan kehidupan aja kan enggak memanfaatkan jasa BK itu ternyata tidak hanya globalnya guru BK, globalnya ternyata banyak. Di BNN ada, di bank ada, di banyak lembaga itu yang ijazahnya kualifikasinya S1 BK. Maka dia itu kesombongan, jadi kesombongan tapi kebanggaan. Kalau prodi mata pelajaran yang lain itu biasanya honor di sekolah kecil dia mau gitu. Kalau kita jarang mau, kita itu malah mungkin di sekolah-sekolah yang menengah ke atas gitu. Tapi itu kebanggaan gitu. Berarti kita itu memang tidak tantangan. Saya dulu, tapi jangan disamakan ya. Jangan disamakan. Saya semester 5 sudah jadi asisten dosen dan ngajar mahasiswa. Semester 6 itu saya sudah ngajar di Kota Gajah deh. SMA SMP Arif Kota Gajah. MTS Arif ya, di Batam Pasar itu. Saya sudah ngajar di situ. Karena memang tadi kita tuh banyak dibutuhkan gitu. Maka orientasi Anda bukan tadi itu, bukan menjalani lebih realistis, karena kalau jadi guru BK di sekolah itu terbuka luas. Itu perubahannya itu. Sehingga kalau ada perubahan kayak gitu yang dikejar adalah target waktu. Tapi kalau yang anda jadi risetnya itu ilmuwan, hanya ilmuwan, karena saya ingin memahami orang, saya ingin tahu tentang psikologi orang. Maka ketika itu Anda dapat, Anda selesai untuk mengejar. Paham nggak maksud saya? Kalau Anda cuma pengen tahu rasa-rasa tentang roti ya, bau roti aja udah kayak itu udah bisa tahu rasa-rasa. Tapi nggak punya makan, nggak punya miliki roti gitu. Maka buka coba, buka aja dimakan rotinya. Yang jelas saya kasih tahu ya, ini kan momen kayak gini bagi saya itu momen bicara di luar jam kuliah. Yang mau bicara dengan saya di jam kuliah itu bayar. Iya, semurah-murahnya itu saya kasih harga 1.000. 1.000 1 juta buat teman saya. Nah, Anda tak kasih kesempatan ngobrol di luar jam kuliah itu. Ayo silakan, mau tanya apa, mau ngobrol apa, hebat aja. Tahu, itu kan merajalela itu udah sampai ke ranah SMP, Pak. Gimana ya, Pak? Itu kalau di Indonesia ini apa? Ya, makanya kalau mau mendefinisikan Anda harus tahu spesifikasi di definisi ya. Ya, enggak, di luar negeri juga bukan fisik. Bukan fisik ya. Cuma ada yang belum tahu. Ada yang belum tahu. Oh, coba bisa jelasin. Ya pakai bahasa casual aja.
zaman sekarang itu filterisasi itu sudah susah. Filterisasi popularitas lebih dominan mempengaruhi orang ketimbang intelektualitas. Nah, sehingga semua yang viral itu cenderung mudah untuk diikuti. Ya, itu cenderung mudah diikuti. Maka apapun yang melanda kaum di desa, sampai ke desa ya, sampai ke pelosok, itu pasti konsepnya adalah viral. Ya, itu kita nggak boleh lawan. Kita nggak boleh lawan, karena jangan bisa dilawan. Pekerjaan saya melawan itu karena salurannya terlalu banyak sekali. Nah, maka sekarang kata-kata follower, kata-kata viewer itu sangat berharga. Sehingga ukurannya berapa sih follower bikin, berapa sih viewer status WA kamu, berapa sih viewer aplikasi di medsos kamu gitu. Nah, sehingga hal itu membuat yang namanya FOMO. Oh, FOMO enggak? FOMO itu gini loh, ketika saya tidak melakukan hal yang viral, itu ada semacam gue ketinggalan bahasanya. Jadi dampak diri kita ngerasa ketinggalan gara-gara status itu namanya FOMO. Nah, dari situlah muncul berbagai macam, masuk dari politik segala macam. Karena orang merasa semakin banyak kelemahan. Satu itu memang harus ya gimana ya? Ya Anda sebagai mahasiswa itu bukan Anda sebagai BPK, tapi tugas Anda sebagai mahasiswa seharusnya bisa membentuk komunitas-komunitas kayak gini di kalangan remaja. FOMO itu bahaya banget. Jadi ketika maka nanti kasih ini dalam ya. Nah, FOMO itu merasa kita kurang itu loh. Gara-gara status orang. Nah sekarang kamu posting aja lah. Kamu posting aja kondisi kita hari ini dengan caption bahwa diskusi santai meningkatkan kualitas diri gitu. Orang yang nggak ada kayak gini, yang nggak melakukan ini kita akan bilang diskusinya tentang apa ya? Fakta nggak ya? Nah itu kan jadi FOMO. Nah orang semakin ada kekurangan, nah, terus teman bisa memenuhi kekurangan itu namanya konsep sebenarnya dari benefit. Nah konsep positifnya gitu. Tapi lama-kelamaan akan berubah jadi negatif. Gitu sehingga ketika saya mau dengan kamu, kamu ada keuntungan dengan saya tidak ada keuntungan dengan kamu, ya udah jalan. Gitu kan. Terus sekarang bicara tentang bagaimana sih filterisasi gitu. Ada satu aliran filsafat, saya kasih aliran filsafat stoik ya. Nah, stoikisme atau stoik itu ketika kita tidak sering mengupload segala sesuatu yang kita bisa lakukan achievement tertentu itu nggak usah kita upload. Kita membiasakan itu, kita akan merasa jadi orang yang slow, yang disiplin dalam menghadapi segalanya. Di wilayah yang disebut sebuah viral itu dalam diri kita. Nah, tapi gini, ini yang lebih penting daripada diri kita. Tugas Anda sebagai kaum mahasiswa, kaum intelektual, gimana caranya kamu orang bisa buat komunitas kayak gini. Komunitas diskusi di lingkungan musik sendiri. Itu cara untuk mengatasi selebgram, riset, HIV/AIDS, nafsa, terus pergoncangan mental itu dari kita sering diskusi kayak gini. Silakan apa yang mau ditanyakan, kita diskusi bahas masalah-masalah. Itu nanti kalau kita pas bisa bangun kayak gitu bagus. Kalau di Unpik, kebetulan saya pembina Unpik sudah mulai
setiap weekendnya selalu ada kegiatan talk show tentang beberapa tema-tema gitu. Itu jadi Anda bisa menyebar virus-virus kebaikan di zaman yang serba viral itu. Di sini ada yang Fabian. Ada. Kan? Kamu mau benefit dalam siapa? Oh belum. Ada yang enggak? Dia nggak paham Ada yang enggak? FWB asal mana ini? Ada yang mau enggak? FWB tuh. Betul. Ini pada nyambung. Kamu cari-cari, kamu satu-satu. Oke, ada. Kalau ada yang mau diangkat lagi, silakan. Yang cewek-ceweknya ada yang mau diangkat. Tema diskus mau diangkat apa? Semangat. Besok siap-siap. Namanya siapa? Nah, nama Intan ya? Masa punya pengalaman? Ada mahasiswa BK namanya Intan. Itu lagi musim skripsi, aku sama dari kedua itu saya panggil-panggil untuk segera hubungan nanti kan Intan. Terus bulan kemarin akhirnya Intan dan saya untuk bantu Intan. Saya bilang yaudah Intannya suruh ke kampus. Gak tau Intannya hampir akan bulan. Jadi akhirnya Intannya gak selesai. Kamu cari Intan kedua, kamu nikahnya kapan? Rencana nikahnya lamanya berapa lama? Tahun lah. Tunangan sama lama jadinya? Masih belum orang. Saya kasih dia. Makanya beda. Saya itu kalau ada salah amalan dulu, habisnya tunangan. Iyalah, ya kan? Sehingga tunangan itu pinit loh. Tunangan itu nggak boleh ngapa-ngapa udah. Itu namanya tunangan. Bukan tunangan itu adalah nikah. Tapi kalau sekarang jadi tunangan antara aku dengan dia jadi tunangan kalau dia. Kamu dulu pakai apa? Enggak. Itu urusan dia. Tapi mudah-mudahan itu pacaran yang menuju saja bilang. Tapi enggak tunangan benefit kan? Enggak tunangan benefit. Oke, ada lagi enggak? Mudah-mudahan tercapai.
Yang cocok ada yang mau disampaikan tadi? Miriam. Kalau kalian ini besar kamu masalahnya di mana? Apa yang masalahnya kamu yang cerita? Coba Kayak banyak Sama beban namanya? sharing lah ya. Banyak beban ya. Boleh ikut sambil nangis dong. Kalau sambil nangis gitu. ada pengalaman apa? Malah berdiri. Oh. Lain masih jadi gitu. Ada apa? Belum. Ini kan saya kasih sedikit pengalaman. Untuk diskusi di dalam FFB ini harus dibangun untuk ada yang ingin mempercepat pencapaian menguasai bintang tadi. Ya, kalau kayak gini ini kan terjadwal ya, sebenarnya bebas ada untuk meminta dosen untuk narasumber tapi untuk berdialog ini. Karena pembelajaran di kelas itu kan, ya tadi saya bilang kaku terus banyak aturan-aturan kelas yang memang harus ditaati. Tapi secara dialogis open mind-nya akan lebih bagus ketika kita dalam suasana yang menyenangkan. Itu pertama yang harus kita lakukan. Nanti nextnya dibangun. Yang terakhir, karena nggak ada yang mau menawarkan diskus, ini tanda orientasi tujuan menjadi mahasiswa itu penting daripada sekedar ada ITB. Ya. Jadi kata kuncinya ini, orientasi tujuan Anda menjadi mahasiswa itu lebih penting daripada sekedar Anda hanya mengikuti saja. Hanya mengikuti terusnya mengikuti kuliah. Nah, apapun yang terjadi hari ini adalah Anda sebagai mahasiswa BK. Maka tujuan utama adalah Anda harus selesai sarjana BK. Itu tujuan utama. Itu kuantitatif itu. Berarti kuantitatifnya waktu itu angka ya, ukuran angka. Semester 1 sudah selesai segini, semester 2, semester 3, semester 4 sampai semester 7. Itu harus selesai. Nah, semakin Anda selesai, semakin cepat Anda selesai, maka peluang Anda untuk dapat bintang itu lebih besar daripada Anda berlama-lama karena nggak ada kejelasan itu. Itu satu. Yang kedua, kan angkatan 2022 ini banyak. Karena banyak itu potensi untuk lebih hebat itu lebih besar daripada yang sedikit. Saya contohkan begini kawan-kawan. Ada kan buku literasi ya, buku segala macam. Jadi bisa Anda itu kolektif ini karena tiap bulan itu punya tabungan, walaupun cuma 2.000, 5.000 gitu. Nah nanti ketika sudah mulai banyak buku-buku, itu tinggal buku aja 2 atau 3, tapi digandakan dengan uang kas. Karena kalau mahasiswa tanpa punya buku, pengetahuannya nggak banyak, nggak berkembang. Kalau sekarang pertanyaannya begini, kan banyak e-buksi gitu. E-book itu kalau sudah tersimpan di HP, nggak akan ada buka, nggak bisa buka WA temennya. Buka buku itu kan ya, buka temennya itu kan sudah opsinya 2. Saya juga bisa kayak gitu. Ini kok bisa kayak gitu, juga enggak ya, kayak gitu doang. Makan bakso di sana aja di posting. Itu ya, jadi sumber daya yang banyak, maka lebih banyaklah dialektika, dialog yang bermanfaat. Itu akan lebih cepat untuk Anda mencapai bintang. Ya, oke, kalau nggak ada untuk awal diskusi di Disko ini kita sudahi. Mudah-mudahan doa saya semua ada. Dan mohon nanti dimaklumi jika saya memang nggak bisa masuk ya.
Karena di UM ini orang yang public speaker itu nggak banyak. Jadi kalau kegiatan-kegiatan di luar rata-rata saya yang jadi public speakingnya itu malah lebih. Maka saya kan banyak tidak ada di sini. Jadi nanti kalau saya kasih tugas, memang saya nggak masuk, dan kalau ada kesempatan kita ada jam tambahan atau pergantian jam, nanti saya komunikasikan. Nah kalau kuliah gitu ya, dan tambahan lagi. Misalkan ada dosen yang nggak masuk, ada tuh boleh menawarkan, Pak, boleh nggak sih Pak kasih jam gitu. Itu boleh, beda dengan sekolah kan, kalau sekolah memang jamnya itu. Jadi ada nggak ketinggalan banyak gitu. Misalkan saya kuliah di kelas mana ya sih? Rabu saya nggak datang, Pak. Saya bilang, mohon maaf ya, hari ini saya nggak bisa mendampingi kuliah. Gitu. Terus ada tuh jangan iya. Ada boleh bilang, Pak, boleh diganti hari enggak? Iya nanti saya komunikasikan. Jadi jam itu enggak hilang. Kuliah gitu kuliah. Anda harus membiasakan hal-hal kayak gitu. Karena dosen itu bukan dewa yang kamu turuti gitu. Iya itu enggak. Ada punya bargaining position untuk penawar. Itu ya. Dan yang terakhir, kalau ada masih peluang ikut kegiatan organisasi UKM, itulah itu menambah karakter, menambah bersih, menambah kawan dan pemikiran. Ya, itu aja dari saya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan